Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk belajar matematika? Semoga semuanya sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat 3. Minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang pangkat 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pangkat 3. Sekarang boleh disiapkan dulu buku tulis teman-teman. Dan cari tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, apakah sudah siap? Nah, seperti biasa, matematika butuh latihan untuk memahaminya dengan baik. Sehingga di dalam video ini akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, latihannya ini tidak selalu berada di akhir video. Jadi, jangan di-skip-skip ya. Jadi, tonton dan simak dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua topik, yaitu yang pertama adalah pangkat 3 dan yang kedua adalah operasi dalam pangkat 3. Teman-teman simak dengan baik ya. Nah, sebelumnya mari kita lihat gambar ini. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang belajar tentang luas persegi dan volume kubus. Teman-teman sudah pernah belajar belum ya tentang luas persegi dan volume kubus? Nah, sepertinya sudah ya. Perbedaannya teman-teman belajar dalam bahasa Inggris, yaitu di pelajaran Math. Nah, jika teman-teman ingat, luas persegi itu dapat kita hitung dengan mengalihkan sisi dikali sisi. Sehingga nanti diperoleh bilangan kuadrat. Nah, benar nggak ya? Nah, lihat di sini ada Hani. Hani bertanya, Rin, apakah luar persegi itu dengan panjang sisi 2 cm itu adalah bilangan kuadrat? Nah, jika teman-teman lihat, luas persegi kita hitung dengan mengalihkan angka 2 dengan angka 2, yaitu diperoleh angka 4. Nah, masih ingat apa itu pengertian dari bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2? Ya, jadi bilangan pangkat 2 itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Berarti, luas persegi ini termasuk ke dalam bilangan kuadrat. Lalu bagaimana dengan volume kubus? Nah, volume kubus dapat kita hitung dengan mengalihkan sisi-sisinya sebanyak 3 kali, yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Sehingga, jika sisinya itu 2 cm, maka kita akan peroleh 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 8 cm kubik. Nah, kalau yang ini bilangan kuadrat bukan ya? Nah, pastinya bukan. Kenapa? Ya karena di sini perkalian berulangnya itu 3 kali. Sehingga perkalian berulang 3 kali ini disebut sebagai pangkat 3. Atau kita sebut sebagai bilangan kubik. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, bilangan pangkat 3 itu adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang sama, sebanyak 3 kali. Contohnya, di sini ada 1 pangkat 3, berarti 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya nanti menjadi 1. Nah, 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8.
Dan 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Berarti, hasil dari bilangan pangkat 3 ini diperoleh dengan perkalian berulang suatu angka sebanyak 3 kali. Nah, bilangan hasil dari perpangkatan 3 ini disebut sebagai bilangan kubik. Maka, angka 1, 8, dan 27 ini disebut sebagai bilangan kubik. Nah, kemarin teman-teman sudah membuat tabel bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat. Nah, sekarang di buku teman-teman silakan buat tabel bilangan berpangkat 3. Tadi contohnya sudah Miss buat ya, yaitu 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 2 pangkat 3 hasilnya 27. Berarti kalau 4 pangkat 3 diperoleh dari ya 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya sama dengan, nah teman-teman hitung sendiri ya, sampai bilangan 10 pangkat 3. Kemudian beri kotak yang rapi sehingga menjadi catatan yang baik. Nah, setelah teman-teman melengkapi tabel tersebut, tebalkan angka akhir dari bilangan kubiknya. Seperti angka 27 ini. Jadi, di sini angka akhirnya itu Miss beri warna biru. Nah, teman-teman boleh ditebalkan atau boleh ditulis dengan warna yang berbeda. Untuk apa Miss ditebalkan? Nah, ini untuk mempermudah kalian untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, jika teman-teman sudah selesai dengan tabel bilangan berpangkat 3-nya, sekarang mari kita lihat contoh permasalahan nyata yang berkaitan dengan pangkat 3. Nah, salah satunya yaitu untuk menghitung sebuah kubus. Tadi kita tahu bahwa volume dari sebuah kubus bisa kita hitung dengan mengalihkan sisi-sisinya sebanyak 3 kali. Nah, di kubus ini, jika kita lihat, sisi-sisinya memiliki panjang 3 cm. Sisi yang ini 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm. Nah, sehingga untuk menghitung volumenya, kita mengalihkan sisinya dengan sisinya sebanyak 3 kali. Jadi, volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Hasilnya 3 dikali 3 dikali 3 cm. Sehingga kita akan memperoleh 27 cm kubik. Jadi, volume kubusnya 27 cm kubik. Nah, jika teman-teman lihat, perkalian berulang antara 3 cm ini adalah bilangan berpangkat 3. Maka, 27 cm kubik ini atau volume dari kubus ini merupakan bilangan kubik. Nah, biasanya ini digunakan untuk menghitung kubus. Namun, ada permasalahan lain yang juga bisa berkaitan dengan pangkat 3 ini. Nah, tadi kita sudah melihat
bagaimana permasalahan nyata di bilangan berpangkat 3. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat 3 atau bilangan kubik. Nah, operasi hitungnya berarti ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misalnya penjumlahan. Hasil dari 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 adalah, maka caranya adalah sama saja kita menyelesaikan terlebih dahulu bilangan pangkatnya, yaitu 5 pangkat 3 diselesaikan, dan baru ditambah hasil dari pemangkatan antara 3 pangkat 3. Atau jika kita jabarkan, maka 5 dikali 5 dikali 5 ditambah 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 125 ditambah 27. Maka kita akan peroleh hasil 152. Nah, ini untuk penjumlahan. Selanjutnya, mari kita lihat pengurangan. Misalnya ada hasil dari 7 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 adalah, jawabnya 7 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3, maka sama seperti 7 dikali 7 dikali 7, dikurangi 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 343 dikurangi 27. Maka kita akan peroleh hasil 316. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana operasi perkalian. Misalnya di sini ada hasil dari 7 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 adalah, maka hasilnya kita yang pertama selesaikan dulu pangkat 3 dari masing-masing bilangannya. Jadi, 7 dikali 7 dikali 7 dalam kurung baru dikalikan dengan 4 dikali 4 dikali 4. Maka kita akan peroleh hasil 343 dikali 64. Yaitu hasilnya 21.952. Nah, ini jika operasi hitungnya berupa perkalian. Selanjutnya, mari kita lihat operasi pembagian. Misalnya hasil dari 9 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Maka sama seperti tadi, selesaikan dahulu masing-masing bilangan pangkat 3-nya. Jadi 9 dikali 9 dikali 9. Baru dibagi dengan hasil dari 3 dikali 3 dikali 3. Maka kita akan peroleh hasil 729 dibagi 27. Dan kita akan peroleh hasil yaitu 27. Nah, ini jika operasinya berupa pembagian. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, setelah ini selesaikan dan bandingkan operasi hitung di kolom A dengan kolom B. Jadi di sini ada beberapa operasi hitung bilangan pangkat 3. Nah, teman-teman, cari hasilnya, kemudian bandingkan hasilnya dengan hasil dari yang ada di kolom B. Kemudian, setelah itu teman-teman tulis kesimpulannya. Misalnya, apakah 8 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 itu sama dengan atau tidak sama hasilnya dengan 8 ditambah 4 dipangkatkan dengan 3. Jadi, kalian simpulkan apakah yang ini sama hasilnya dengan operasi ini di kolom B? Apakah yang ini sama hasilnya dengan operasi di kolom B? Dan apakah operasi yang ini sama hasilnya dengan operasi yang ada di kolom B? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk diselesaikan supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari. Dan
Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa nanti latihannya dikirimkan ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Dan selalu jaga kesehatan. Oke teman-teman, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.